Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. News siang ini akan menemani waktu istirahat Anda edisi Rabu 25 November 2020 yang akan menyajikan berita tentang resesi ekonomi global bersama saya Risma Sawitri. Di tengah pandemik COVID-19, sejumlah negara sudah mengumumkan resesi ekonomi, mulai dari Singapura hingga benua biru. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih resesi ekonomi itu? Fenomena ekonomi ini bukanlah hal yang baru. Semua negara di dunia sangat berpeluang mengalami resesi. Ekonomi global melemah melalui pandemi COVID-19. Sebagian besar negara maju dan berkembang berpotensi mengalami resesi pada perekonomiannya, tak terkecuali Indonesia. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, perekonomian Indonesia sudah menunjukkan pelemahan. Ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2020 sebesar 2,97%. Melambah dari periode sama di tahun yang lalu, yaitu tercatat 5,05%. Penurunan aktivitas ekonomi nasional berdampak langsung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh sebagian besar sektor usaha dan juga berdampak pada pedagang kecil yang penghasilannya menurun sangat banyak. Di daerah Madiun, banyak karyawan yang terkena PHK dikarenakan pandemi COVID-19, yaitu salah satunya saudara kukuh yang terkena dampak dan harus memulai usaha mie ayam keliling. Dia memulai usahanya selama pandemi untuk mencari penghasilan demi kelangsungan hidupnya. Apakah penyebab Mas di PHK itu karena pandemi ini? Iya, karena pandemi Mbak. Pandemi membuat kita jadi pusing semua. Apakah jual mie ayam ini jadi alternatif Mas buat nyari penghasilan? Iya Mbak, lagi pula kan buat nyambung hidup. Anak istri di rumah kan juga butuh uang bagi keperluan uang. Sudah berapa lama saudara jual mie ayam? Udah ya semenjak pandemi ini Mbak. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar berlaku triwulan 3 2020 mencapai 3.894 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.720,6 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 3 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,05% dibandingkan triwulan 2 2020. Ekonomi Indonesia resmi resesi setelah rilis pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 2020 yang ternyata terkontraksi lagi minus 3,49%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati justru menilai catatan itu menunjukkan bahwa yang terburuk telah dilalui. Yani menjelaskan, jika dibandingkan ekonomi Republik Indonesia di kuartal 2 2020 yang minus 5,32%, kontraksi ekonomi menunjukkan perbaikan. Saya akan memberikan beberapa solusi untuk mengatasi resesi ekonomi. 1. Mengubah pola konsumsi dari konsumsi yang membeli barang mewah ke konsumsi membeli barang kebutuhan sehari-hari yang diperlukan saja. 2. Seringlah menabung agar siap menghadapi krisis ekonomi. 3. Lindungi sumber penghasilan Anda. Misal Anda seorang karyawan, sebaiknya tidak untuk pindah pekerjaan dahulu sebelum ada kepastian pekerjaan baru lebih stabil. Sekian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya Risma Sawitri dalam news hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.